Sebentar lagi Indonesia akan menggelar balap internasional di sirkuit Mandalika yang saat ini masih terus dibangun. Jika jadi digelar, maka akan menjadi sejarah di mana Indonesia akhirnya menggelar lagi salah satu ajang balapan paling bergengsi di dunia. Sementara itu, Jakarta juga sedang bersiap menggelar seri balapan Formula E dengan segala kontroversinya. Sebenarnya ini bukanlah pertama kalinya Indonesia menggelar ajang balapan tingkat dunia, karena sebelumnya Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah setidaknya 4 ajang balapan bergengsi tingkat dunia, baik itu roda 2 maupun roda 4. Lantas balapan apa saja yang dimaksud? Berikut Infonesia akan merangkum 4 ajang balap dunia yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. MotoGP. Dibukanya sirkuit internasional Sentul Bogor pada Agustus 1993 telah membuka jalur masuknya banyak event balap kelas dunia ke Indonesia. Benar saja, pada tahun 1996 sampai 1997, Indonesia dipercaya menggelar kejuaraan dunia balap motor. Untuk pertama kalinya MotoGP digelar di Indonesia, tepatnya pada 7 April 1996 di sirkuit Sentul. Saat itu merupakan seri kedua dari 15 seri MotoGP di musim 96. Saat itu nama balapan paling bergengsi tersebut masih 500cc, belum MotoGP seperti saat ini. Untuk kelas 500cc saat itu dimenangkan oleh rider legendaris Michael Doohan dari Honda. Di posisi kedua ditempati oleh Alex Barros dan posisi ketiga oleh Loris Capirossi. Sementara itu, Valentino Rossi yang masih balapan di kelas 125cc finish di posisi 11. Kemudian pada musim 1997 MotoGP kembali digelar di Sentul. Tadayuki Okada berhasil menjadi juara mengalahkan dominasi Michael Doohan yang finish di posisi kedua. Sementara itu Valentino Rossi finish di posisi pertama di kelas 125cc. Sebagai tuan rumah ada tiket emas bagi Indonesia untuk mengirimkan pembalap mereka lewat wildcard yang turun di kelas 125cc. Pada edisi 1996 ada nama Petrus Canisius dan Ahmad Jayadi. Lalu 1 tahun berikutnya kembali ada nama Ahmad Jayadi yang didampingi oleh Nasrul Arif, Irfan Octavianus, dan Rudi Arianto. Kala itu hasil balap terbaik didapat Petrus. Dia finish di posisi 20 pada edisi 96. Sementara Ahmad Jayadi 1 strip di belakangnya. Keberadaan ajang tersebut membuat pecinta MotoGP Indonesia sangat bahagia karena mereka bisa menyaksikan secara langsung aksi-aksi pembalap kelas dunia. Namun sayangnya, pada tahun 98 terjadi krisis ekonomi, sehingga Indonesia tidak menjadi tuan rumah lagi. Superbike. Sebelum dipercaya menggelar kejuaraan dunia balap motor, sirkuit Sentul terlebih dahulu sukses menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Superbike atau yang dikenal dengan World Superbike. Tercatat Indonesia masuk kalender World Superbike pada edisi 1994 sampai 1997. Di 2 musim berbeda yang digelar di Sentul, balapan Superbike dimenangkan oleh rider asal Amerika Serikat John Kocinski. Beberapa nama pembalap terkenal yang mengikuti balapan saat itu adalah Carl Forgatti, Toy Corser, sampai Colin Edwards. Sejumlah pembalap Indonesia juga tercatat pernah berpartisipasi pada balapan Superbike di sirkuit Sentul. Mereka adalah John Zindi Gozali, Bar Effendi, dan Yuda Simon Kusuma yang tergabung dalam Gajah Tunggal Racing Team dan bermotor Kawasaki. Selain itu ada pula nama Edi S. Otto, Dudu Karnada, Sudarsoho Bambang, serta Nugraha Dadam. Walau gagal meramaikan posisi 10 besar, mereka telah mencetak sejarah dengan berpartisipasi di kejuaraan dunia Superbike. Pada musim 1997 terasa spesial karena Sentul menjadi penutup seri atau seri ke-12. Sejatinya Indonesia sempat dilirik oleh penyelenggara World Superbike pada tahun 2013. Sayangnya lomba di Sentul tersebut dibatalkan oleh Federasi Sepeda Motor Internasional karena gagal memenuhi standar kelayakan FIM.
A1. Sempat mati suri pasca krisis moneter, sirkuit Sentul kembali bergairah lewat digelarnya ajang yang sempat diklaim sebagai Piala Dunianya balap formula. A1GP adalah ajang balapan yang mirip dengan Formula One, namun di sini para pembalap mewakili negaranya, bukan mewakili tim pabrikan atau konstruktor. Saat kalender pertama balap A1GP dirilis, Sentul ditunjuk untuk menyelenggarakan balapan pada Februari 2006. Berbagai pembenahan pun mulai dipersiapkan Tinton Suprapto sebagai pengelola Sentul dengan timnya. Sirkuit internasional yang diresmikan pada 1993 itu akhirnya kembali cantik. Sebelumnya, Sentul bisa dikatakan cukup suram karena kualitas aspal kurang layak. Renovasi besar-besaran di Sentul mendapat apresiasi dari FIA dengan kenaikan kelas ke grade 2, setelah sebelumnya berada di grade 3. Peremajaan sirkuit tersebut layak disebut sebagai simbol optimisme terhadap dunia balap dalam negeri di tengah upaya pemulihan ekonomi setelah badai krisis keuangan akhir 90-an. Kala itu, Indonesia diwakili oleh Ananda Mikola dan finish di posisi ke-11 untuk sprint race dan posisi 18 untuk main race. Sementara yang menjadi pemenang adalah Nicolas Lapierre dari Prancis untuk sprint race, sedangkan main race dimenangkan oleh Sean McIntosh dari Kanada. Sayangnya, A1 Grand Prix mengalami kebangkrutan dan kali terakhir dilombakan pada tahun 2009. Kejuaraan Rally Dunia. Mungkin tidak banyak yang tahu Indonesia pernah menjadi tuan rumah kejuaraan Rally Dunia atau World Rally Championship, tepatnya pada tahun 1996 dan 1997 yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Pada WRC 96, Indonesia ditempatkan sebagai seri ketiga dari 9 seri yang ada, sedangkan pada seri 97 menjadi seri ke-11 dari 14 seri yang ada. Rally asal Spanyol Carlos Sainz sukses finish pertama pada Rally Indonesia 96 dan 97. Kala itu banyak pereli yang menyukai karakteristik medan lomba di Medan. Kini dunia rally di Indonesia mulai mencoba bangkit. Dibuktikan dengan tahun 2019, Rally Medan masuk kalender kejuaraan Rally Asia Pasifik atau APRC. Setelah sukses menggelar APRC, bukan tidak mungkin Indonesia kembali dilirik WRC. Untuk diketahui, setelah sempat lama absen berlangsung di Indonesia, APRC kembali mampir ke tanah air lewat Medan, Sumatera Utara yang berstatus tuan rumah.